kelapa murni diproduksi oleh Merindun, alamat Desa Hingguinak. Kita penasaran ya? Suara angin pelan menyapu dedaunan kelapa di Desa Hingguinak, Kecamatan Rote Barat Laut. Di tempat yang sederhana itu, kehidupan berjalan dengan ritme yang tidak selalu mudah. Di balik kesunyian desa, ada cerita tentang keteguhan, cerita tentang seseorang yang memilih untuk tidak menyerah pada keadaan. Hari itu, saya berkunjung ke rumahnya, Merindun, seorang perempuan tangguh yang hidup dengan keterbatasan. Namun, keterbatasan itu tidak pernah ia biarkan menjadi batas bagi mimpinya. Halo. Ya, Bapak tahu rumahnya Ibu Mary? Ibu Merindun. Yang ini? Oh, baik. Terima kasih. Permisi. Iya. Betul kok ini tempat buat minyak PCO? Iya. Nah, bisa bertemu dengan Ibu Mary? Iya, Kakak Mary yang ini. Permisi Ibu Mary. Ya, mari. Ibu Mary, Iya. beta penasaran dengan cara buat PCO. Boleh kok beta bantu? Boleh. Mari potong di dalam, Pak. Hari-harinya dimulai seperti kebanyakan orang. Perjuangannya jauh lebih besar dari yang terlihat. Di rumah sederhana miliknya, Mary menekuni usaha pembuatan minyak kelapa murni atau yang dikenal dengan virgin coconut oil. Dengan peralatan seadanya, tanpa pelatihan formal, Mary belajar secara otodidak, mencoba, gagal, lalu mencoba lagi. Awal usahanya tidak berjalan mulus. Bukan sekali, bukan dua kali, ia mengalami kegagalan. Direndam air hangat. 1 menit, Pak. Kompres, langsung diamkan dia. 10 buah habis parut, langsung jadi minyak. Dia 24 jam, Kak. Oh, besok. Jadi besok jam 5. Nanti 2 buah 1 botol kita. Sampai, Kak. Nah, botol kecil. Iya. Ya, berapa buah? Dia harus pokoknya targetnya itu 10 buah, berarti dapatnya 6 botol. Nanti setelah ini kita kemana lagi ya? Campur dengan air hangat. Press habis, potong isi di tempat Tupperware itu nanti didiamkan selama kurang lebih 15 menit. Itu nanti potong kasih pisau di air. Dia punya santan sudah di bawah, dasar ya di bawah. Jadi airnya di bawah, minyaknya di tengah. Nanti kasih pisah itu buat bagaimana? Nanti timba kasih telur di 4, baru timba itu minyak. Tapi timba minyaknya itu harus 1. Minyak yang tidak jadi, proses yang salah, hingga hasil yang tidak sesuai harapan. Namun bagi Mary, kegagalan bukan alasan untuk berhenti. Justru dari kegagalan itu, ia belajar, memperbaiki cara, memperkuat tekad, dan melanjutkan langkahnya. Perlahan, usaha itu mulai menunjukkan hasil. Saya mau cerita kalau awal mula yang saya membuat VCO atau Virgin Coconut Oil ini dari 2022. Awalnya itu dari 22 November 2022. Karena dari tahun-tahun sebelumnya saya pernah menjual teman-teman saya punya VCO, makanya
ketika saya terjerumus dalam Geramin, yaitu saya masuk dalam kelompok disabilitas, di situ saya mulai berpikir, kira-kira apa yang saya buat sehingga saya bisa menghasilkan uang atau saya bisa punya penghasilan. Dan setelah itu saya mulai nonton YouTube cara atau proses pembuatan VCO. Berkali-kali saya nonton YouTube, di situ saya mulai mencoba. Dan percobaan yang pertama gagal. Percobaan yang kedua juga saya gagal. Tetapi puji Tuhan, percobaan yang ketiga berhasil. Dan setelah berhasil, saya sudah mendapatkan hasilnya yaitu VCO. Saya mulai berpikir, kira-kira apa yang saya lakukan sehingga saya atau bagaimana saya bisa melakukan untuk saya bisa menjual dan saya bisa mempromosikan. Dan saya mulai mencoba untuk pesan botol lewat online. Dari tahun kemarin pemasarannya cuma di Facebook, via WA, tetapi sekarang sudah lewat YouTube. Terus juga ada teman-teman disabilitas yang membantu untuk pemasaran, ada juga yang langganan dari desa-desa lain. Terus ada juga sekarang ada Ibu Rosa, yaitu toko Akara Smart yang sudah langganan di saya juga. Pesan saya kepada teman-teman disabilitas yang seperti saya, jangan merasa bahwa katang ini sonde bisa. Jangan merasa minder dengan kawan-kawan yang ada. Tetapi mari katang tunjukkan katang punya potensi masing-masing. Walaupun katang punya keterbatasan, tetapi katang di sisi lain katang punya kelebihan. Karena itu mari katang jangan merasa minder, katang jangan merasa katong sonde berguna, tetapi mari katong tunjukkan katong prestasi, katong punya niat untuk katong bisa kembangkan. Setetes demi setetes minyak kelapa murni menjadi bukti ketekunannya. Namun perjuangan itu tidak ia jalani sendiri. Ada sosok yang setia berada di sampingnya, Marwan, adik laki-lakinya, yang tanpa lelah membantu setiap proses produksi. Mengupas kelapa menjadi salah satu tantangan terbesar, pekerjaan yang tidak mudah bahkan bagi orang dengan kondisi fisik sempurna. Setiap hari, Marwan membantu memotong dan mengupas kelapa. Belasan buah disesuaikan dengan kebutuhan produksi. Tak ada keluhan, tak ada rasa berat yang terlihat. Bagi Marwan, membantu kakaknya adalah bentuk kasih sayang, bentuk sederhana dari cinta dalam keluarga. Saya mulai membantu kakak dari sejak tahun 2018. Saya melihat bahwa kakak kesulitan dalam mengupas kelapa dan saya membantu. Saya juga membantu kakak untuk mencarikan kelapa untuk membuat minyak VCO. Saya melihat bahwa kakak Mary ini sosok pekerja keras, baik hati dan semangat dalam berusaha. Ketika semua tidak ada di rumah, tapi saya sementara sakit, tidak bisa bangun karena tangan yang sakit, terkena paku. Dia tidak bisa bantu kakak dalam mengupas kelapa, jadi dia berusaha untuk mengupas sendiri. Ya, rasa terharu karena dalam keadaan seperti itu dia masih bisa berusaha untuk mengupas kelapa. Ya, terharu. Kisah perjuangan tidak hanya berhenti di sana. Di tempat yang berbeda, di tengah keramaian Taman Kota Nusa Malole, Kelurahan Namodale, ada cerita lain yang tak kalah menyentuh, tentang seorang ayah, tentang tanggung jawab dan tentang cinta yang tidak pernah habis. Namanya Nong Aloysius Owon.
seorang penyandang disabilitas yang menggantungkan hidup dari berjualan kopi keliling. Setiap hari, aktivitasnya dimulai dengan persiapan sederhana. Dibantu oleh anak-anaknya, ia menyiapkan perlengkapan jualan, kopi, gelas, dan harapan. Semua disusun dengan rapi di atas motor roda 3 miliknya. Dengan kendaraan itulah ia berkeliling, menawarkan secangkir kopi kepada siapa saja yang singgah. Kadang ramai, kadang sepi, tidak ada kepastian dalam setiap hari, namun ia tetap melangkah. Awal mula waktu mendapatkan bantuan kendaraan ini, setelah beberapa hari berlatih di dermaga itu memang jujur sebenarnya bingung sih sebenarnya mau jualan apa. Awalnya mau berpikir jualan ikan, tetapi waktu itu saya berpikir, satu, kalau berjualan ikan kendaraan bisa karatan. Yang kedua, prosesnya juga memang membutuhkan tenaga cukup ekstra. Sehingga pada saat saya duduk-duduk di dermaga, saya melihat orang mancing. Mereka bawa dalam tempat pancing itu ada 1 botol kopi. Di situ mulai terinspirasi. Bagaimana kalau saya jualan kopi? Maka mulailah saya. Besoknya mulai coba. Awalnya dengan 3 gelas kopi semalam, mulai naik sampai pernah puncaknya tuh sampai 1 malam itu 7 termos. Ukuran 7 termos, 1 termos itu sekitar 17 sampai 18 gelas. Itu mulai titik awal dari saya berjualan kopi. Awal jualan memang ada berpindah tempat, sudah 3 titik kali ini. Yang pertama itu di dalam area pelabuhan dermaga, karena ada proses pembangunan rehab dermaga, sehingga saya berpindah ke belakang mercusuar, jalan bawah itu, sehingga saya mulai jualan di situ. Dan pada saat itu juga sempat ketemu dengan Ibu Wakil Bupati dan diminta untuk berjualan di Taman Kota, biar buat rame di Taman Kota. Ya puji Tuhan sampai saat ini ada tempat untuk teman-teman, saudara yang mau menikmati malam dengan santai sambil bercerita, sambil ngopi di Taman Kota Nusa Malole. Di saat saya paling hampir mau menyerah itu di saat musim penghujan. Musim penghujan itu memang satu, pelanggan sepi. Yang kedua, karena terbatas dengan ini hujan, cuaca tadi. Yang kedua, namanya kebutuhan tuh setiap hari, sehingga kadang-kadang kita sudah mempersiapkan air dengan jumlah yang banyak, karena biasanya standar kita malam minggu lumayan, ternyata sampai sana tidak sesuai dengan harapan. Itu juga kadang sampai berlanjut sampai 4-5 hari. Tapi saya berpikir kalau untuk sampai menyerah sih tidak. Ya, lebih ke arah bersabar. Mungkin setelah lewat badainya kan pasti ada hari yang cerah.
Motivasi yang terbesar itu melihat anak-anak. Melihat anak-anak, yang kedua melihat teman-teman disabilitas. Kalau saya sampai menyerah, bagaimana dengan mereka? Justru saya ini sampai saat ini masih tetap bertahan, tetap berdiri agar bisa dilihat teman-teman. Dia dalam keadaan seperti ini masih tetap bertahan sampai saat ini. Dan juga saya mau tunjukkan ke mereka bahwa perhatian pemerintah itu yang sudah diberikan pada kita benar-benar dimanfaatkan. Jangan dianggap sebagai barang dan dikasih sudah cuma-cuma terus tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kebutuhan kita. Memang tidak mudah menghadapi hambatan atau rintangan yang saya dapati, tetapi saya meyakini, saya punya keyakinan, artinya selama kita masih berjalan dengan Tuhan tetap mesti ada solusi, dan itu pasti. Satu kelebihan yang anugerah yang Tuhan kasih pada saya punya anak-anak, di saat saya mau melakukan sesuatu dalam hal jualan ataupun keseharian, saya baru bangun dan mata sudah mengarah kemana, mereka sudah tahu. Mereka secara naluri sudah merespon, oh ini Bapak mau ini, Bapak mau bikin ini, Bapak mau bikin ini. Langsung secara otomatis mereka sudah tahu. Memang tidak 100%, tapi paling tidak 75% mereka sudah hafal. Apa yang menjadi kebutuhan saya, apa yang menjadi prioritas. Kalau kita berjualan nih, apa-apa yang harus disiapkan nih. Yang bikin harus saya tuh mereka harus tekan perasaan mereka. Sebenarnya mereka mau menolak sih kalau bahasa tubuhnya. Maksudnya, Bapak sudah jam begini, kita harus istirahat. Atau saya sudah ngantuk nih. Tapi itu tidak ditampilkan di muka. Tapi saya tahu hati mereka. Itu yang kadang-kadang saya duduk pulang jualan dan kita walaupun laki-laki tidak menutup kemungkinan untuk kita juga punya hati yang sama. Saya kadang keluarkan air mata dan saya duduk berpikir, siapa anak-anak ini beda dengan anak-anak lain yang mana ego mereka, keinginan untuk harus seperti ini, mereka harus tahan, mereka harus tekan kebebasan mereka seakan-akan tetapi itu tidak pernah saya lakukan untuk memberi tekanan, tidak. Mereka yang paham sendiri dengan keikhlasan mereka sendiri yang untuk selalu menemani saya. Cuaca sering menjadi tantangan. Langit mendung bisa berarti tidak ada penghasilan hari itu. Ketika hujan turun, ia hanya bisa menunggu hujan reda, menunggu harapan kembali terbuka. Namun dalam setiap keterbatasan itu, ia tidak pernah berhenti berjuang, karena di balik semua itu, ada keluarga yang harus ia hidupi, anak-anak yang menunggu di rumah, yang menjadi alasan ia terus bertahan di taman kota itu. Ia tidak hanya menjual kopi, ia sedang menunjukkan arti tanggung jawab, arti perjuangan seorang ayah. Ditemani anak-anaknya, Nong Owon mengajarkan satu hal sederhana namun kuat, bahwa hidup tidak selalu mudah, namun menyerah bukanlah pilihan. Dua kisah, dua tempat yang berbeda, namun memiliki satu makna yang sama, tentang keteguhan, tentang cinta, dan tentang perjuangan. Merindun dengan keterbatasan fisiknya mampu berdiri dan menciptakan harapan. Nong Alusius Owon dengan segala tantangannya tetap berjalan demi keluarganya. Mereka mungkin tidak dikenal banyak orang, namun perjuangan mereka adalah inspirasi yang nyata. Di balik keterbatasan tersimpan kekuatan yang luar biasa
yang tidak selalu terlihat namun dapat dirasakan. Dan dari mereka kita belajar satu hal penting, bahwa hidup bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita menjalaninya dengan hati, dengan tekad, dan dengan harapan yang tidak pernah padam.